Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas akhir Matematika Terapan 1. Aplikasi turunan atau diferensial yang berhubungan dengan kelistrikan. Dengan dosen pengempu yaitu Ibu Aulia Octavia SSI MSI. Sebelum kita masuk pada pembelajaran aplikasi turunan ini, angka baiknya subscribe, komen, dan like video ini agar memperlancar pilihan saya dalam tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Arifan Syaputra, kelas 1C D4 Tril, dengan nomor BP yaitu 2211093025, angkatan 22. Diferensial atau turunan yaitu suatu fungsi berkaitan dengan materi limit fungsi dengan gradien garis atau kemiringan garis di suatu titik tertentu. Lalu, apa yang dimaksud dengan turunan? Turunan atau fungsi diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Dalam sumber lain mengatakan bahwa turunan suatu fungsi adalah gradien garis singgung fungsi tersebut yang berada di suatu titik tertentu. Dalam turunan ini kita mengaplikasikan bagi dua, yaitu persamaan garis singgung dan nilai maksimum dan nilai minimum. Pertama kita masuk dalam materi persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung bagi dua yaitu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus jika diketahui satu titik x1 dan y1, maka gradien persamaan garisnya adalah y dikurang y1 sama dengan mx kurang x1. Ini adalah rumus mencari gradien, rumus dasar mencari gradien. Jika diketahui ada dua titik, misalnya x1 dan y1, x1, x2, y1 dan y2, maka persamaan garisnya yaitu y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Mencari gradien garis singgung pada kurva adalah caranya M, gradien dilambangkan dengan M. Cara mencari gradien M itu dy per ds atau turunan, jadi M sama dengan f aksen. Dan selanjutnya itu persamaan garis singgung adalah y kurang y1 sama dengan m x kurang x1, sama dengan yang tadi untuk mencari persamaan garis singgung. Mari kita masuk pada contoh soal pertama, persamaan garis singgung. Soalnya yaitu persamaan garis singgung pada kurva hambatan I sama dengan 5 volt kuadrat tambah 2V kurang 12 di titik 2,12. Maka penyelesaiannya seperti ini. Kita anggap dulu, kita misalkan I sama dengan Y, V sama dengan X. Jadi persamaannya I sama dengan 5V kuadrat tambah 2V kurang 12 pada titik 2,12. Titik 2,12 kita lambangkan dengan X1 dan Y1. Jadi pas permisalan tadi kita turunkan ke bawah menjadi Y sama dengan 5X kuadrat tambah 2X kurang 12. Langkah awalnya kita cari dulu M atau gradiennya. Cara mencari gradien pada persamaan garis singgung ini yaitu kita turunkan pada persamaan yang terdapat pada soal ini, yaitu M sama dengan Y aksen, Y ini. Jadi M sama dengan turunan dari 5X kuadrat yaitu 10X, turunan dari 2X yaitu 2, kurang 12, turunan 12 0, maka tidak saya buat. Lalu penyelesaiannya yaitu 10 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena X nya bernilai 2. 10 kali 2 tambah 2
sama dengan 22. Maka kita dapatkan gradiennya yaitu 22. Lalu kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu mencari rumus persamaan garis singgung. Rumus dasar persamaan garis singgung. Rumusnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Sudah ada pada materi yang kita bahas tadi. Kita masukkan persamaan yang ada, yaitu Y kurang 12 pada titik Y dan Y kurang 12 sama dengan M nya 22 dikali X kurang X1, X nya 2, X1 nya bernilai 2. Lalu kita selesaikan persamaannya, yaitu Y kurang 12 sama dengan 22X kurang 44. Pindah ruas, yaitu Y sama dengan 22X kurang 32. Ini adalah hasil penyimpulannya. Lalu angka akhirnya itu kita kembalikan dia ke asalnya, yaitu Y diganti dengan I, X ganti dengan P. Maka hasilnya itu hasil persamaan garis pada kurva hambatan I, yaitu 22V dikurang 32. Baiklah, kita masuk pada contoh soal selanjutnya, yaitu persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kurang 5 pada titik 1, min 2 adalah. Jawab. Langkah awalnya yaitu kita cari persamaan garis singgungnya atau gradien. Jadi kita turunkan persamaan Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X Y pangkat 3 ditambah 2X kuadrat kurang 5X. Kita turunkan, jadi turunan dari persamaan tersebut yaitu M sama dengan Y aksen. Turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X pangkat 2 ditambah turunan dari 2X pangkat 2 yaitu 4X dikurang 5X. Turunan dari 5X yaitu 5. Jadi kita masukkan persamaan X nya yaitu 1. Jadi 3 dikali 1 pangkat 2 tambah 4 dikali 1 kurang 5. Jadi 3 tambah 4 7 dikurang 5 yaitu 2. Hasil dari persamaan garis atau gradiennya itu 2. Lalu kita cari persamaan garis singgungnya, yaitu dengan rumus umum persamaan garis singgung, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita masukkan persamaannya, ini kita anggap X 1 Y1. Jadi Y ditambah 2 karena ini adalah min 2. Jadi Y kurang Y1 yaitu Y dikurang min 2. Jadi Y tambah 2 sama dengan M gradiennya 2 X dikurang X1. X1 nya itu 1, jadi X kurang 1. Ini X1. Lalu kita kalikan ke dalam yang 2 kali X kurang 1. Jadi Y tambah 2 sama dengan 2X kurang 2. Kita pindah ruaskan 2 nya ke kanan. Y sama dengan 2X kurang 2. Pindah ruas, pindah tanda, ganti tanda jadi kurang 2, yaitu hasilnya Y sama dengan 2X kurang 4. Lanjut pada aplikasi nilai maksimum dan minimum. Sebelum kita masuk pada contoh soal, mari kita kupas sedikit apa itu nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum yaitu dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis adalah suatu daerah dalam asal suatu fungsi, yaitu titik kritis, ujung selang, titik stasioner atau titik balik, dan titik singular. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi atau selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Sedangkan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi dalam persamaan garis maksimum dan minimum kita memerlukan titik kritis. Titik kritis dapat dicari menggunakan 3 tahap, yaitu menggunakan ujung-ujung selang, titik stasioner, dan titik singular.
Lalu kita masuk pada contoh soal persamaan aplikasi turunan maksimum dan minimum. Contoh soalnya yaitu tentukan kuat arus dari selang min 1/2,2 selangnya dalam sekon jika jumlah muatan yang mengalir pada persamaan tersebut Q sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 3T pangkat 2. Q menyatakan dalam muatan yang mengalir dalam kolom dan T waktu dengan sekon, satuan sekon T. Soalnya itu kita cari persamaan maksimum dan kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ini adalah penyelesaian dari contoh soal yang ada tadi. Kita cari dulu ujung-ujung selangnya pada untuk mencari persamaan maksimum dan persamaan minimum. Kita harus mengetahui dulu ujung-ujung selangnya. Ujung-ujung selang sudah terdapat min 1 dan min setengah dan 2. Jadi kita lembang saja T sama dengan min setengah dan T sama dengan 2. Dan titik kritis yang lainnya yaitu mencari titik stasioner, yaitu Q sama dengan min 6T tambah 6T sama dengan 0. Ini adalah titik stasioner yaitu F aksen X sama dengan 0. Berarti kita turunkan yang Q tadi sama dengan 0 gitu. Jadi Q sama dengan 6T pangkat 3 dikurang T pangkat 2 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 6. Turunan dari 2T pangkat 3 kurang 6T pangkat 2 sama dengan 0. Jadi turunannya yaitu min 6T ditambah ini salah tanda, berarti ini tambah 6T sama dengan 0. Jadi kita sama-sama bagi 6, yaitu T kuadrat dikurang T sama dengan 0. T sama dengan T dikali T kurang T, ini adalah bentuk dari penyederhanaannya. Jadi T dimasukkan ke dalam T sama dengan kali T kurang 1 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan hasil T sama dengan 0 dan T satu lagi sama dengan 1. Dan kita cari titik singular karena ini termasuk bilangan polinomial, yaitu tidak ada titik singularnya. Lalu kita jawab pertanyaannya, yaitu tentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Langkah awalnya yaitu kita ambil dari Q sama dengan min 1/2. Kita ambil T yang pertama 1/2, yaitu kita masukkan dari persamaan ini min 2 kurung T nya 1/2 pangkat 3 ditambah 3 1/2 pangkat 2. Ini di persamaan ini sama dengan hasilnya 1. Dan Q yang kedua yaitu T nya 2. Jadi kita masukkan T2 yaitu Q2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 tambah 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. T0 hasilnya juga akan 0 dan T1 hasilnya juga akan 1. Lalu kita masukkan nilai maksimumnya. Nilai maksimum yaitu nilai yang paling tinggi dari persamaan ini. Yang persamaan ini sudah kita cari tadi. Nilai yang paling tingginya adalah 1. Maka nilai maksimum dari persamaan muatan yang telah kita cari ini adalah 1. Dan nilai minimum adalah nilai yang paling kecil dari persamaan muatan yang sudah kita cari tadi. Nilai minimumnya yaitu min 4 pada T2, hasilnya min 4. Jadi nilai maksimum dan minimumnya yaitu nilai maksimum 1 dan nilai minimum min 4. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Saya berharap like, komen, dan subscribe-nya karena ini akan membantu dalam proses penilaian tugas akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.